Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 akan membahas PBL kami yang mengenai Smart Heart Failure sebagai monitoring untuk mengecek kondisi jantung menggunakan analisis faktor. Yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ridwan dengan NIM 04, Syarul Gufron dengan NIM 14, Aidil Farhan Rares dengan NIM 27, dan Ketut Saha Kestudinata dengan NIM 51. Yang pertama adalah latar belakang. Kerusakan kardiovaskular atau biasa disebut dengan gagal jantung merupakan masalah multisistem di mana terdapat masalah jantung, otot rangka, dan kerja ginjal, serta perubahan sistem sensorik yang begitu kompleks. Kematian dari penyakit ini berkisar pada 27%. Kira-kira 3-20 orang untuk setiap 100.000 orang mengalami kerusakan jantung. Angka frekuensi kerusakan jantung meningkat seiring bertambahnya usia. Dalam hal ini 100 untuk setiap 1.000 individu di atas 60 tahun. Dari hasil pemeriksaan fragmen pada tahun 2000 menunjukkan bahwa tingkat kematian selama 5 tahun terakhir adalah 62% pada pria dan 42% pada wanita. Berdasarkan informasi yang diperoleh di Amerika, ada 3 juta orang dengan kerusakan jantung dan secara konsisten meningkat sebesar 400.000 individu. Sedangkan di Indonesia sendiri, frekuensi gangguan jantung baru-baru ini berada pada posisi ketiga sebagai penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi. Kerusakan jantung ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak dapat dihindari, antara lain kecenderungan merokok, diabetes, hipertensi, kolesterol, kelebihan berat badan, dan stres. Nah, ada 3 faktor yang berbeda dan tidak dapat dihindari oleh orang, khususnya yaitu faktor keturunan dan keluarga, faktor usia dan jenis kelamin yang banyak ditemukan dalam kasus gagal jantung ini. Selain itu ada juga hipertensi yang dapat menyebabkan kerusakan jantung seperti masalah otot jantung, osteoporosis, serta peradangan pada miokardium. Next. Kami membatasi 3 jenis gagal jantung, yaitu gagal jantung akut, gagal jantung kronik, dan gagal jantung patogenesis. Gagal jantung akut yaitu kerusakan kardiovaskular yang intens atau biasa disebut dengan gagal jantung akut, ditandai sebagai serangan cepat dari indikasi atau tanda-tanda karena kerja jantung yang aneh. Ini dapat terjadi dengan atau penyakit koroner sebelumnya. Patah hati bisa berupa patah sistolik atau sistolik diastolik. Dan kedua, gagal jantung kronik. Gagal jantung kronik ini merupakan kerusakan kardiovaskular kronik, adalah kondisi patofisiologis di mana ada kegagalan jantung memompa darah sesuai persyarat jaringan. Dan ketiga, gagal jantung patogenesis. Dalam kerusakan kardiovaskular ada masalah multisistem di mana masalah jantung, otot rangka, dan kerja ginjal, perasaan sistem sensorik, perubahan neurohormonal yang bijaksana dan kompleks. Pada kehancuran, kerusakan sistolik terjadi di vertikal kiri yang menyebabkan penurunan hasil kardiovaskular. Next. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebagai berikut, diketahui bahwa penderita gagal jantung tidak bergantung pada usia, tetapi kerusakan kardiovaskular terjadi karena masalah dengan konstruksi atau kapasitas jantung. Orang yang pernah mengalami serangan jantung sering mengalami efek buruk dari kerusakan kardiovaskular, seperti masalah pada katup jantung, aritmia, hipertensi, hipertiroid, diabetes, anemia, konsumsi alkohol, dan obat-obatan terlarang. Namun dapat dilihat bahwa probabilitas mengalami kerusakan kardiovaskular meningkat seiring bertambahnya usia. Next. Adapun kesimpulan yang dapat diambil ialah kerusakan kardiovaskular merupakan suatu kondisi
di mana jantung tidak dapat lagi mengalirkan darah ringan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme pada tubuh. Meskipun darah yang kembali masih dalam keadaan biasa, unsur-unsur yang mempengaruhi ialah kontraktilitas miokard, beban pengantar denyut nadi, kemudian kerusakan kardiovaskular yang instan ditandai dengan awal yang cepat dari efek samping, atau di sisi lain indikasi kerja jantung yang tidak biasa dapat terjadi dengan atau tanpa penyakit koroner sebelumnya. Kerusakan kardiovaskular yang sedang berlangsung ditandai dengan kondisi klinis yang kompleks dengan keluhan seperti sesak dan keletihan. Next. Kemudian saran. Bagi penderita gagal jantung diharapkan dapat mengetahui jenis dan faktor dari gagal jantung. Kemudian untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah analisis untuk membantu pemeriksaan pada gangguan kardiovaskular kongestif pada pasien dengan gagal jantung kronis dengan faktor lainnya seperti merokok dan pekerjaan nyata. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.